Berapa ini Bu Benangge? Halo? Ini yang masuk baru, bentar. 11.000. Gak apa-apa. Nggih, bismillahirrahmanirrahim kita buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, pada siang hari ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diizinkan sama Allah untuk melaksanakan kegiatan webinar atau dalam hal ini adalah coaching klinik yang nantinya akan didampingi oleh beliaunya Ibu Wahyu Wenangsari MPD. Beliau adalah PP nggih Bu Wenang nggih. Iya, Pengajar sekarang praktik pada sudah selesai, Bu. angkatan 1. Oh, ngaten. Iya. Guru hebat, beliau adalah pengajar praktik pada angkatan 1. Yang saya butuh, mohon maaf butuh di mute nggih, di mute dulu. Iya. Ya. Untuk teman-teman kita mute dulu, untuk Bu Wenang bisa di mute keseluruhan dulu, untuk rekan-rekan nggih Bu Wenang nggih, mohon maaf. Tinggi. Saya lanjutkan. Beliau adalah pengajar praktik angkatan 1 dan syukur alhamdulillah karena kinerja beliau, akhirnya beliau sekarang menjadi fasilitator pada tahap yang kelima. Ngaten nggih Ibu nggih? Ya, saya sudah kenal lama sama Bu Wahyu Wenangsari. Ibu Wahyu Wenangsari ini teman di Gubuk Jatim Cerdas. Kemudian beliau juga pemenang Olimpiade Guru Nasional pada tahun berapa Bu Wenang itu dulu itu 2017 nggih? Nggih, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sekali lagi marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan orang-orang hebat yang insya Allah akan melancarkan apa tujuan kita, yaitu menjadi guru penggerak, menjadi pengajar praktik, yaitu sebagai agen dari perubahan mewujudkan apa cita-cita dari Menteri Pendidikan dan juga cita-cita kita semuanya yang kita akhiri nantinya pada student well-being, yaitu anak belajar dengan bahagia dan senang. Tak lupa marilah selalu kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya pada siang hari ini seharusnya narasumber kita itu ada 3 orang Bapak Ibu, yaitu yang pertama dari Bapak Mu'alif, beliau adalah fasilitator angkatan 2, sama dengan beliaunya Bapak Jarod Suseno MPDSI, beliau juga fasilitator untuk guru penggerak angkatan 2 ya sama. Tapi beliaunya untuk Bapak Mu'alif masih ada kegiatan di Bali, kemudian sama Bapak Jarod masih ada kegiatan pembinaan untuk yang angkatan 2. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini untuk Ibu Wahyu Wenangsari masih punya kesempatan untuk berbagi sharing kepada kita semua. Mohon ini nanti Ibu Wenang penjenengan kasih tips dan trik, ataupun karena kita semuanya kan mungkin masih ada beberapa yang masih belum tuntas dalam pendaftarannya. Karena pendaftaran ini diperpanjang baik untuk yang PP-nya yang semula tanggal 22 kemudian diperpanjang menjadi tanggal 29. Kemungkinan ada yang masih belum kirim berkas, atau kira-kira berkas yang mana saja yang perlu kami perbaiki. Sedangkan untuk yang calon guru penggerak ini nanti kan betul-betul nanti menjadi pemimpin pembelajaran, ngaten nggih Bu Wenang nggih. Sebetulnya biar kami ini mantap Bu Wenang, biar kami ini mantap. Sebetulnya apa toh fungsinya guru penggerak? Kita kenapa toh kok repot-repot? Kan enaknya iya kan enaknya menjadi guru, kemudian sudah sertifikasi, kenapa harus sulit-sulit? Nah, gerak lagi. Harus gerak lagi. Kan kita di rumah sudah gerak-gerak kan gitu nggih.
Oke, Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, calon guru penggerak, calon pengajar praktik. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan apa pendampingan yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Wenangsari. Kepada beliau kami silahkan. Ya. Matur nuwun Bu Lili, salam ketemu kembali ya. Jadi kangen loh dengar suaranya Bu Lili. Iya. Iya, salam kenal Bapak Ibu semua di Jawa Timur ya ini, karena kebetulan ternyata yang ikut ada yang dari Malang, Trenggalek, ada yang dari Tuban, terus kemudian ada teman saya yang juga mau ikut itu juga dari Pasuruan gitu loh. Semua intinya ingin tahu apa sih iku guru penggerak gitu loh. Padahal sakjane kene itu sebenarnya sudah menjadi guru penggerak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini sekarang diberi label ceritanya oleh Mas Menteri, yaitu Mas Nadiem ya, Menteri kita. Lah beliaunya melabelkan dan mengesahkan gitu bahwa kita itu hanya apa ya, selama ini kan cuma mengajar pagi, siang, malam sudah selesai gitu kan ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita diarahkan untuk apa ya, bergeraknya lebih lagi gitu, bergeraknya lebih maksimal lagi gitu ceritanya. Nah, ini merupakan kebijakan Merdeka Belajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus tahu juga bahwa ini sudah episode ya, ada episode 12 kita, kebijakan Merdeka Belajar. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi opo ae sih episode yang sudah 12 itu yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, tapi ini berhubung waktunya kita mepet-mepet ya, jadi kita belajar yang episode kelima saja Bapak Ibu ya, yaitu tentang guru penggerak. Nah, sudah dicetuskan tanggal 3 Juli 2020 tahun lalu. Nah, akhirnya di situ dengan adanya peluncuran guru penggerak, akhirnya dibukalah pendaftaran untuk menjadi guru penggerak. Nah, guru penggerak ini tidak semua daerah se-Indonesia dilakukan, tapi hanya daerah-daerah sasaran yang menjadi tujuan utama ya, tujuan utama Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek ya intinya. Kemendikbudristek mengadakan sasaran 1, sasaran 2 gitu di daerah masing-masing. Nah, kebetulan daerah Kabupaten Trenggalek ya, Kabupaten Trenggalek ini ada lagi Tuban, ada lagi Kabupaten Malang memasuki angkatan kelima ini Bapak Ibu ya, angkatan kelima. Nah, untuk Kabupaten Malang sudah 2 ya Bapak Ibu yang perlu tahu, yaitu di angkatan kedua, yang Desember besok akan lulus. Nah, yang angkatan 5 ini bareng dengan Bapak Ibu yang di Trenggalek. Nah, jadi Trenggalek ini baru pertama kali ya Bu Lili ya. Jadi Trenggalek baru angkatan pertama ini. Kalau Kabupaten Malang sudah kedua. Kenapa kok beda? Karena berdasarkan kebutuhan kepala sekolah, kebutuhan pengawas di setiap daerah yang kekurangan gitu loh. Kebutuhannya masih kurang ya, intinya masih kurang gitu. Jadi makanya daerah sasaran Kabupaten Malang sudah 2 kali. Kemudian Kota Malang juga sudah 2 kali. Kota Malang. Nah, kebetulan saya itu tidak mendaftar menjadi guru penggerak, tapi saya mendaftar menjadi pengajar praktek atau istilahnya namanya pendamping, Bapak Ibu. Bukan istrinya atau suaminya. Ya, ini pendamping, tapi di sini adalah pendampingnya guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu yang di sini ya yang hadir mendaftar menjadi pendamping atau pengajar praktek itu adalah teman belajarnya guru penggerak. Jadi tidak ada paling pinter, paling iso, paling pengalaman, tidak. Karena di sini adalah pengajar praktek itu temannya belajar. Jadi yang mengajak curhatan nih guru penggerak itu apa, siapa ya, kita ini pengajar praktek gitu.
Nah, kebetulan saya lolos menjadi pengajar praktek di angkatan 1, Bapak Ibu. Jadi monggo yang mau mendaftar pengajar praktek bisa japri saya, boleh untuk nanyakan opo ae kerjone gitu loh ya Bapak Ibu. Nah, nanti pendidikannya kalau Bapak Ibu lolos itu 9 bulan. Jadi 9 bulan akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Setelah itu Bapak Ibu akan lulus ya, akan mendapatkan sertifikat seperti TPP itu loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan punya sertifikat pendidik. Nah, sekarang sertifikatnya tambah lagi. Namanya sertifikat guru penggerak. Nah, sertifikat ini nanti menjadi dasar atau syarat utama untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. Nah, kebetulan Bu Lili ini ikut calon kepala sekolah ya Bu Lili ya, tapi edisi yang terakhir untuk Bu Lili. Karena ini Bu Lili kan belum ikut guru penggerak ya. Nah, kebetulan Bu Lili sudah jadi calon kepala sekolah. Nah, untuk tahun ke depan itu untuk menjadi kepala sekolah itu harus melewati pendidikan guru penggerak dulu. Ya, itu kebijakan yang baru Bapak Ibu dari Kementerian Dikbudristek mulai tahun depan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti pendidikan guru penggerak, nah itu harus ikut dulu kalau ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang apa aja yang dipelajari atau opo sih saja no guru penggerak itu. Nah, ini guru penggerak Bapak Ibu. Kelihatan ya. Nanti saya berikan PPT-nya ini. Ini PPT-nya dari kementerian. Nah, guru penggerak itu sebenarnya adalah pemimpin Bapak Ibu, pemimpin pembelajaran. Jadi jenengan kalau lolos nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran itu tidak harus jadi kepala sekolah, tidak harus jadi pengawas ya. Tapi Bapak Ibu menjadi bendahara BOS, ketua panitia, apalah di sekolah, itu sebenarnya sudah menjadi pemimpin. Nah, pemimpinnya ini sekarang terarahkan Bapak Ibu, ada pendidikannya. Jadi opo yang dipelajari semua. Jadi nanti mapelnya tidak ada matematika, fisika, kimia, biologi atau sejarah nggak ono. Karena nanti modulnya itu modul umum ya. Jadi pedagogik. Ada lagi andragogi ya. Jadi nanti pendidikan kita itu modul-modulnya tentang materi umum. Nanti saya sebutkan di sini materinya apa saja ya. Nah, nanti dampaknya itu ke siswa atau peserta didik. Nah, nanti setelah menjadi guru penggerak, jenengan menjadi teladan, menjadi contoh, jadi agen transformasi ekosistem pendidikan di komunitas sekolah masing-masing atau di luar sekolah. Jadi jenengan jadi contoh lah intinya. Oh, kayak gini loh guru penggerak. Nah, nanti kita di sini modul-modulnya ada 3 yang dipelajari selama 9 bulan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa nanti guru penggerak itu bergeraknya tidak di sekolah saja, tapi di luar sekolah jangan menjadi contoh atau teladan. Kemudian menerapkan untuk ke siswa-siswa kita, ya terutama anak didik kita ya yang di kelas masing-masing itu untuk menjadi murid yang merdeka belajar. Ini ya, ini nggak usah ini. Nah, nanti selain menjadi kepala sekolah, pengawas bisa menjadi instruktur Bapak Ibu. Jadi jenengan akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Nah, tujuannya apa ya? Untuk membuat Indonesia menjadi masa depan yang luar biasa pendidikannya. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, bahwa anak itu gak iso podo. Anak kita kandung aja no loro, telu, 4 kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita di kelas yang anaknya heterogen. Nah, nanti di modul guru penggerak diajarinya namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita memetakan kebutuhan anak-anak didik kita belajarnya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, yang guru biasa dan guru penggerak. Kalau guru biasa, nah ini yang sebelah kiri, yang atas sendiri, itu jenengan hanya dorong
peningkatan prestasi akademik siswa, ya kan? Tapi nanti setelah menjadi guru penggerak, jenengan nggak hanya ningkat no prestasi akademik, tapi jenengan yang sebelah kanan ini mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik. Holistik itu menyeluruh, nggak hanya prestasi akademik gitu loh. Jadi non akademik ya iso pembentukan karakter yang positif. Nah, namanya profil pelajar Pancasila. Jadi dia harus bertanggung jawab, disiplin, beriman dan bertakwa, kebinekaan global. Jadi benar-benar anak-anak itu positif lah intinya, positive thinking gitu. Kemudian yang kedua, selama ini kita ngajar hanya kreatif gitu ya, pakai LCD dengan tidak student center. Nah, sekarang enggak, kalau jadi guru penggerak, jenengan akhirnya menjadi pelatih, menjadi coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi jenengan jadi leadernya. Ini loh kalau ngajari yang benar untuk anak-anak. Yang terakhir, biasanya kita kan mengembangkan diri secara aktif ya, diri pribadi. Sekarang enggak, kita bisa menjadi teladan dan agen transformasi. Itu arahnya ya, misi dan visi menjadi guru penggerak. Peran kita untuk Indonesia ini Bapak Ibu. Jadi menjadi lebih holistik gitu, menjadi lebih luas. Jadi enggak hanya sekedar guru-guruan gitu, tapi guru kata Mas Menteri waktu diadakan Vikon itu guru gila katanya. Jadi temennya biasa kita tapi kayak wong edan. Ya kan kurang kerjaan katanya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Tuh ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita ikut rekrutmennya. Nah, rekrutmennya Bapak Ibu melewati tahap 1. Nah, tahap 1 ini Bapak Ibu ngisi biodata, CV, ya kan, surat-surat, kemudian berkas-berkas lain ya, KTP atau apa, terus kemudian ngisi esai. Esai itu adalah cerita pengalaman apa saja yang telah Bapak Ibu lalui selama menjadi guru intinya gitu. Jadi jenengan nanti tulis semua, kalau bisa jujur dari hati ya, apa yang kita lakukan itu macam-macam silakan, kepada murid ya, kepada teman sejawat, kepada komunitas lain misalnya MGMP atau apa. Nah, itu esai ceritakan, karena nggak hanya ngajar kok, tapi kalau bisa kita di lingkungan masyarakat juga, jadi ibu RT, RW, apa Bu Lurah lah, itu tuliskan semua. Jadi ternyata kita itu layak gitu loh, menjadi calon guru penggerak. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti kemudian diumumkan bulan depan. Setelah bulan depan diumumkan, jenengan mengikuti tahap 2. Nah, tahap 2-nya nanti lebih menantang lagi, yaitu jenengan interview, wawancara. Jadi ketemu langsung pakai Vikon tapi ya, daring. Jadi pengen tahu wajahnya Bu Lili, ingin tahu wajahnya Bu Ani gitu loh. Dengan jenengan ngobrol di situ dengan asesor. Asesor itu dari kementerian ya. Jadi orang yang ditunjuk oleh kementerian yang lolos menjadi asesor untuk menyeleksi jenengan. Kemudian simulasi ngajar. Jadi jenengan ngajar pura-pura ono murite gitu, terus jenengan presentasi di depannya asesor tadi. Itu kalau lolos tahap 2. Setelah itu lolos lagi jenengan tes bakat skolastik ya, seperti tes PNS, CPNS atau tes P3K yang kemarin. Ya, itu jadi jenjangnya sangat luar biasa. Kalau jenengan lolos berarti luar biasa gitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah saya sudah mengalami di angkatan 1 kemarin, yaitu bulan Oktober 2020. Dan alhamdulillah saya lolos. Nah, kemarin sudah mendapatkan sertifikat Bapak Ibu saya. Sertifikat lulus menjadi pengajar praktek. Nah, kemudian saya direkrut menjadi fasilitator. Fasilitator berarti tingkatannya lebih tinggi lagi gitu Bapak Ibu. Nah, nanti mudah-mudahan saya akan melatih di
Trenggalek ya, karena saya fasilitator angkatan kelima. Nah, kalau angkatan kelima ini Bapak Ibu nanti pendidikannya mulai April ya, April 2022. Nah, nanti insya Allah kalau kita ketemu, saya akan melatih bersama teman-teman fasilitator lain. Bersama nanti PP, pengajar praktek. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan menciptakan generasi baru pemimpin pendidikan. Nanti jenengan menjadi 3 ini. Nggak mau jadi kepala ya nggak apa-apa, pengawas atau instruktur. Kalau nggak mau jadi apa-apa ya nggak apa-apa. Yang penting jenengan menjadi pemimpin pembelajaran di komunitas jenengan. Jadi semua kembali ke jenengan. Itu ya Bapak Ibu. Dan nanti jangan khawatir setelah jenengan menjadi guru penggerak, itu tidak keluar-keluar Bapak Ibu. Karena 70% jenengan kerja di tempat sendiri. Nanti 20% belajar dengan saya sebagai fasilitator. Nah, 10% itu pelatihan. Nah, pelatihan itu nanti ketemu luring Bapak Ibu. Nanti disediakan oleh P4TK di hotel di sekitar Trenggalek. Nah, kalau di Trenggalek. Kalau di Malang ya di Malang, di Trenggalek. Itu cuma mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Kita diadakan pelatihan, ketemu semua dengan fasilitator, dengan PP, pengajar praktek, dan guru penggerak lainnya yang ada di Trenggalek itu. Kita di sana diskusi, main, curhat, diskusi, wah seru pokoknya Bapak Ibu. Dan semua dibiayai oleh P4TK lewat Kementerian Keuangannya Bapak Ibu. Jadi semua dibiayai. Jadi tidak ada biaya yang dari pribadi kita. Kalau jenengan jadi PP ada gajinya Bapak Ibu. Ya, nah, ada gajinya. Jadi jenengan nanti transportnya ke guru penggerak, karena nanti pengajar praktek itu ke tempat ya, ke sekolahannya ke guru penggerak. Jadi mendatangi. Jadi jenengan mendatangi ke sana itu ada transportnya, dibiayai juga. Terus untuk tes rapid ya juga dibiayai. Jadi semua jangan khawatir, ada gajinya Bapak Ibu. Nah, ini perjalanannya. Nah, nanti jenengan kalau lolos ini saya iming-imingi dulu ya Bapak Ibu. Jadi jenengan cek semangat melu guru penggerak. Nah, ini ada modul-modulnya. Nanti saya berikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan ayo kita belajar. Nah, iso grupnya jatuh tutup Bu Lili. Jadi nanti sampai kita selesai lulus gitu loh. Nah, ini modulnya. Nah, menantang ini Bapak Ibu. Modulnya adalah nih. Modul 1 itu paket 1. Paket 1-nya berjudul paradigma dan visi guru penggerak. Loh kan, nggak ono modul matematika, fisika, IPS nggak ono. Ini modulnya, judulnya ini. Nah, nanti dibagi menjadi 4. Nah, 4-nya nanti kita belajar tentang refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bahwa 100 tahun yang lalu berdirinya Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak itu sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa mengubah kodratnya anak-anak. Kita tugasnya hanya mengantarkan, meluruskan, membimbing, menuntun mereka agar dapat menjadi anak-anak yang generasi penerus bangsa. Maaf ya kalau mau pulang boleh. Oh ya. Terus kemudian modul kedua adalah sub modul ya, itu nilai-nilai dan peran kita. Jadi peran kita sebagai guru penggerak terhadap anak didik kita itu apa nanti? Itu modul 1.2. Nah, 1.3 nanti visinya apa? Terakhir nanti jenengan diajak membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita selalu memandang situasi lingkungan sekitar kita itu selalu positif. Nah, itu ada module Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 ya. Itu paket 1. Paket modul 1.
Terus paket modul 2 itu judulnya praktek pembelajaran. Nah, langsung praktek ini jenengan. Prakteknya langsung ke siswa jenengan kabeh. Modulnya subnya ada 3, yaitu belajar berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, terakhir coaching. Nah, jadi jenengan nanti piye ngajarin di kelas yang areke macem-macem, kemudian gimana ngelatih sosial emosional, terus dilatih coaching. Jadi jenengan itu nggak hanya jadi guru, tapi mengcoach anak-anak kita, teman-teman sejawat kita. Terakhir nanti paket 3, jenengan jadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi gak kudu kepala sekolah. Jadi jenengan terpilih menjadi ketua panitia PAS misalnya lah. Bagaimana nanti kita ngambil keputusan, ya kan? Terus yang benar-benar orang itu nggak sepihak gitu. Jadi kita harus pinter memutuskan suatu keputusan yang bijak lah intinya kepada tugas yang kita diberikan kepada kita. Gitu. Yang kedua menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Jadi di sekolah kita itu kan macam-macam sumber dayanya. Nah kita jadi pemimpin di situ. Terakhir mengelola program sekolah, membantu tim sekolah, mulai waka kurikulum, pokoknya kebijakan sekolah itu membuat program-programnya jenengan ikut bantu, ya, mengelola yang berdampak pada murid. Nah ini modulnya Bapak Ibu. Dan setiap modul ada tesnya. Jadi nanti jenengan ada tes modul 1, tes modul 2, tes modul 3. Nah, jenengan lulus dapat sertifikat. Gitu. Nah, itu kemarin saya sudah lulus. Ini modul-modulnya nanti diberikan. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa ini daerah sasaran ya. Nah, pendaftarannya ya itu Bapak Ibu di sini kan dalam proses pendaftaran. Nah, monggo nanti kita diskusi di sini apa kendala-kendala ya monggo ditanyakan. Itu yang menjadi guru penggerak ini pendaftarannya. Ngisi registrasi, CV, esai, kemudian tes bakat, kemudian simulasi ngajar, wawancara. Nah, kalau pendamping atau pengajar praktek ya sama. Itu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk daerah ya. Jadi makanya di sini nanti jangan khawatir kepala sekolah jenengan, pengawas jenengan, ya dinas pendidikan provinsi, kabupaten harus support. Karena nanti di pembukaan guru penggerak semua stakeholder diundang oleh Mas Menteri. Jadi nanti yang akan memberikan masukan pidato adalah Mas Menteri. Pulpen. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan khawatir sekolah nggak akan dukung misalnya. Enggak, semua harus dukung karena kalau di sekolah itu ada yang lolos menjadi guru penggerak, nah itu menjadi kebanggaan dari suatu sekolah itu. Karena nanti di situ akan muncul kebijakan-kebijakan yang luar biasa gitu loh. Jadi nanti karena adanya guru penggerak di sekolah-sekolah itu. Jadi prestis gitu loh ceritanya. Karena tesnya ya sulit. Jadi Bapak Ibu kalau lolos luar biasa. Kalau belum lolos ya berarti nanti ada angkatan selanjutnya. Tapi tidak tahun berikutnya ya. Kita tunggu karena sesuai daerah sasaran berikutnya. Nah, ini pertumbuhannya nanti sampai tahun 2024 nih semua menjadi guru penggerak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak ikut, itu sayang sekali. Karena makin lama makin sulit nanti seleksinya. Jadi, nah kalau saya dulu memang di CI Bapak Ibu, saya 2020 itu langsung, wah apa sih guru penggerak, langsung kepo saya. Kepo langsung semua welok aewis Bapak, langsung saya angkatan 1. Alhamdulillah jadi saya ngerti. Nanti kalau angkatan berikutnya tambah sulit Bapak Ibu. Jadi nanti semua harus jadi guru penggerak. Jadi walaupun sekarang jenengan gak melok wes karena
tiba tes angel misalnya. Akhirnya, tapi nanti dipaksa Bapak Ibunya dipaksa nanti tahun 2024 pasti akan jadi guru penggerak, dipaksa harus itu. Siapkan diri Anda dan siapkan guru-guru terbaik ya untuk bergabung menjadi guru penggerak. Karena modulnya nanti intinya tentang pendidikan yang memerdekakan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, kita bisa sharing bersama gitu. Itu presentasinya Bu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anik, monggo Bu Anik. Ini tadi Monggo, saya monggo, buka kalau ada karena yang ada mau Bu Anik diskusi. tadi, nggih. Bu Anik, monggo. Nggih, Ibu Unang, terima kasih paparannya sangat luar biasa, memberikan semangat kepada kita untuk mengikuti Ya, Bu program Ani. yang sangat luar biasa ini. Iya, luar biasa Bu Ani, keren. Nggih. Ini kemarin soalnya masih banyak teman-teman yang belum termotivasi, Bu. Jadi yang terdaftar baru sekian, ternyata sekarang itu banyak yang menyusul ini. Sehingga kemarin tidak ikut coaching klinik. Sehingga ini dari Bu Lilik dan Igi menjembatani untuk mengadakan coaching klinik, terutama bagi yang kemarin belum ikut, Bu Unang. Untuk teman-teman mungkin ada yang ditanyakan kepada Bu Unang terkait bagaimana nanti guru penggerak. Ada yang soalnya informasi itu macam-macam, Bu Unang. Ada yang gimana bilang Bu informasinya? Ini guru penggerak itu tugasnya banyak nanti. Apa Bu? Harus gini gitu, banyak sekali gitu. Ada info yang mengatakan begitu. Padahal salah itu Bu. Tapi ada info lagi yang mengatakan bahwa enggak, itu cuma happy aja gitu. Ada yang Happy. Saya habis ngalami Bu. Ada Makanya lagi saya di sini testimoni. seperti tadi masih macam-macam gitu. Info yang kita dapatkan gitu, ada yang tugasnya banyak, ada yang enggak happy, ada yang enggak, itu pejuang centang katanya. Yang penting centang-centang biru sudah gitu. Alah, sekolah mari ngono. Teman-teman ada yang tanyakan mungkin. Jadi untuk teman-teman yang kan ini ya tidak menutup kemungkinan, karena kan kita juga dibatasi kuota ya Bu. Nah, untuk kuota itu kan ya terbatas, terus kemudian pesertanya sekian banyaknya. Terus biasanya Ibu Nang yang tidak lolos itu biasanya yang seperti apa? Yang kurang keras Bu Ani. Yang kurang apanya gitu Bu? Oh, yang nggak lolos. Oh ya. Ya itu biasanya kurang apanya gitu loh Bu. Oh ya. Menyebabkan tidak lolos gitu loh. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Bu Ani. Langsung saya jawab ya Bu Lili. Ya. Jadi intinya kayak tes PNS ini loh Bu ceritanya. Kayak tes PNS seperti tes P3K yang kemarin itu ya, untuk teman-teman kita. Itu kan pasti ono seleksi Bu. Karena kalau tidak ada seleksi itu jadi tidak maksimal gitu loh Bu. Karena nanti memang dipilih dan dipilihnya nggak banyak orangnya. Karena nanti sesuai kebutuhan dari daerah Trenggalek. Karena kebutuhan Trenggalek itu kan untuk kepala sekolah, pengawas, itu kan juga tidak banyak gitu loh. Jadi terbatas. Nah, butuh orang-orang yang ya tidak banyak juga, ya orang-orang yang terpilih. Jadi makin mengerucut gitu loh Bu. Nah, yang mengerucut inilah orang yang benar-benar terpilih, melewati 3 tahap nanti jenengan. Ini jenengan baru mau yang tahap 1. Nanti diseleksi itu. Nah, diseleksi itu berarti ya dipilih yang terbaik kan Bu Ani. Yang terbaik itu berarti karya jenengan selama jadi guru puluhan tahun itu cerita no kabeh ndek esai. Kayak jenengan iki saiki tawa basa Jawane gitu kan. Promosi pamer. Nah, jadi kita bukan pamer negatif gitu ya Bapak Ibu. Jadi pamerkan semua apa yang jenengan punya. Tulis kuabe ndek esai, cerita di situ pengalaman. Nah, jenengan tahu ngajari anak-anak lomba, kalah gak apa-apa, sudah tulis aja.
Aku tahu ngajari Google Classroom kancaku, tulis saya Bapak Ibu. Nah, nanti dipilihlah jenengan yang terbaik di situ. Nah, kuotanya yang saya lihat kemarin itu di Trenggalek sekitar nanti 80 sampai 100 yang dipilih kuotanya untuk menjadi guru penggerak. Nah, kalau pengajar praktek itu lebih sedikit lagi. Karena nanti satu pengajar praktek itu ngelatih 5 sampai 7 guru penggerak. Nah, itu nanti digaji Bapak Ibu. Jadi enggak gratisan. Jadi jenengan jadi pengajar praktek itu digaji. Ya, alhamdulillah ya lumayan. Lumayan gaji saya. Jadi 1 kali gaji lah gitu. Karena kebetulan saya PNS gitu ya, udah 1 kali gaji. Terus kemudian jadi double, gajinya double dalam sebulan itu. Tapi ya gitu sampai 9 bulan saja. 9 bulan itu jenengan dapat gaji. Nah, untuk guru penggeraknya yang jenengan itu nanti tidak digaji, ya, tidak digaji, tapi jenengan dapat pengganti lah ya. Kalau nanti kita lokakarya, biaya-biayanya nanti dibiayai oleh kementerian semua. Itu. Jadi jenengan dapat ilmu banyak Bu Nani. Yang jelas itu dapat ilmu banyak. Ilmu piye carane ngatur sosial emosional kita, menciptakan budaya positif gitu. Seru pokoknya Bu, jadi nggak sulit. Jadi dibuat seneng, happy, enjoy gitu. Kalau ada masih bilang katanya sulit, terus beban berat, wah itu tergantung yang menilai Bu, relatif ya Bu ya. Jujur kalau saya seneng karena saya ketemu orang-orang hebat se-Indonesia. Saya ketemu fasilitator-fasilitator luar biasa. Jadi mindset saya terbuka, saya jadi senang budaya positif, saya selalu memandang anak-anak saya itu positif, ngajari anak itu jadi seneng. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Itu aja. Hanya saya merasakan kemarin itu. Sekarang sedih saya Bu, karena sudah selesai pendidikannya malah kemarin tuh WA sama grup saya itu, saya kira lapo ya Bapak Ibu. Kemarin kita masih seneng ya ketemu lokakarya di hotel mana, kita sharing, diskusi, saya kira kan kegiatan. Kita jadi sedih gitu. Akhirnya sudah kebiasaan dengan rutinitas yang seperti itu terus gak tahu gitu. Gitu ya Bu Ani. Seneng Bu, gak goroh saya. Nanti jenengan diajari gawe video, diajari gawe PPT yang bagus, gawe pembelajaran memetakan anak-anak. Jenengan penasaran nggak 36 anak piye jenengan ngajari nih dengan karakter yang beda-beda? Ayo jenengan piye Bu Ani? Itu nanti diajari anak modul namanya modul diferensiasi. Sekarang saya ngajari murid saya 36 dengan 3 tipikal visual, kinestetik, kemudian audio. Anak-anak murid saya sewenang kabeh Bu. Gitu. Gitu ya Bu Ani. Ya. Ya, Undang terima kasih motivasinya sangat luar biasa. Ini yang kemarin mungkin masih ragu karena ada kesibukan lain, kegiatan lain sebenarnya. Seneng Bu. Insya Allah akan saya usahakan berdampingan, berjalan bersama, karena program yang sangat luar biasa. Kalau nuruti sibuk Ibu, semua juga sibuk loh Bu, semua sibuk. Saya itu setiap hari itu sampai jenenge Zoom kayak gini itu enggak, ya apa ya, karena kita seneng aja, nek jenengan seneng itu semua serba enak gitu loh Bu. Jadi enggak terbebani gitu loh. Tapi nek wis dari awal tertekan nanti jenengan stres juga. Santai Bu. Nanti jenengan diundang ketemu Mas Menteri, ketemu Pak Dirjen gitu. Supaya ketemu teman-teman luar biasa Bu. Jenengan akhirnya waduh tambah pinter sing jelas. Ya. Ada lagi Bu Suparmiatun. Monggo.
Betul, monggo. Iya. Terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan. Saya itu kalau diajak ngomong-ngomong sama teman, itu loh guru penggerak itu susah yang. saya bilang, enggak lah, lo ngapain kok begitu? Lo kita kan guru, jadi kan biasa mengajarin sama Iyalah. anak-anak. Lagi kita kan kita sekolah inklusi, jadi Iya, macam-macam. betul. Saya sampaikan seperti itu. Uh-uh. Hanya saja, Bu Wenang, saya memang pada kesempatan ini saya memang sangat ingin sekali itu karena dengan adanya sebagai guru inklusi itu saya merasa belum sukses karena Betul. dengan adanya anak yang Beda-beda, Bu. bagaimana ya nggak bisa bicara, nggak Iya, bisa yo, piye, mendengar Bu? itu bermacam-macam. Dan Bu, saya Bumi, itu Bumisdam. gimana ya, kurang. Saya biasa sama Kurang. anak, gimana itu, tolong bantuin itu temennya ya, saya nggak bisa bicara dengan isyarat itu benar. Ya, siap. Kemudian yang kedua, saya tadi ngomong-ngomong di sekolah itu sama teman, ngapain, anu kok nggak suka sama guru penggerak itu nantinya lama-lamaan ada wajib loh. Aku bilang, enggak Bu, saya masih repot, tugasnya banyak sekali. Apanya? Guru penggerak ya, mana? Saya juga bilang betul. Tapi saya sampaikan coba, kita itu kalau selaku guru penggerak, paling enggak kita itu menjadi apa itu? Contoh dari mereka-mereka yang tidak jadi guru penggerak, tapi Iya, kita itu betul. sekarang kita mulai belajar gitu aja. Belajar lebih dulu, cuma gitu aja ya. Betul, Bu. Sementara itu Setuju. aja Bu yang saya sampaikan, yang sampai Salut, tadi salut. saya itu ngomong sama teman. Iya. Ya. Bagus, Bu. Terima kasih. Lah, Iya. itu loh Bapak Ibu yang diceritakan Bu Miskam itu memang fakta. Bu Ini saya Sumarniatun. oh iya. Sumarniatun. Oh, Bu Miskam itu Sumarniatun. papaku. Oh, oke. Oh iya. Maaf, Bu. Oh ya, tak Bu apa. Sumarniatun. Nah, Iya. kalau ini suami saya ini yang Oh ganteng iya, ini. Pak. Salam kenal, Pak. Luar biasa mendorong Iya. ibu loh itu ya. Oh iya, Miskam itu papa, bukan Iya. bukan kami. Ya, Saya pakai nama benar papa Bu. ya. Nggak Terima apa-apa, Bu kasih. Wenang. Iya, Iya, bagus Bu iya, itu. iya. Itu yang Iya. diceritakan Bu Supatmiatun fakta itu. Karena beliau benar-benar menghadapi anak-anak inklusi loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngalami ngajari anak inklusi, itu yang benar dikatakan Bu Supatmiatun. Anak nggak bisa dengar, anak nggak bisa ngomong, anak nggak bisa bekerja, itu pasti Bapak Ibu akan ngalami. Nah itu piye carane? Nah itu nanti di modul guru penggerak diajari, namanya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah itu menantang nanti di situ. Jadi luar biasa nanti di modul 2 itu. Nah saya itu sekarang jadi terbuka juga Bu Supatmiatun. Dulu saya belajar matematika itu kaku Bu. Matematika itu anak itu nek diterang non mimil nilai ulangannya seuwelek. Itu saya pertama kali mesti emosi dulu karena wis capek-capek garap nerangno sik gak mudeng. Ulangannya elek-elek. Nah ternyata sekarang belajar pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Pak saya kok duwe dosa akeh nang murid-muridku. Ternyata arek iku nggawa gawan dhewe-dhewe Bapak Ibu. Nah, piye carane cek nilainya api maksimal itu kita pakai itu tadi diferensiasi. Akhirnya sekarang saya petakan Bapak Ibu setelah belajar modulnya. Ono arek sing seneng hanya denger notok, ono sing seneng nulis tok, ono sing seneng gerak-gerak ae umek ae. Nah, itu ternyata saya atur di situ. Saya sudah setahun ini Bapak Ibu, ternyata murid saya menjadi luar biasa sekarang. Gara-gara belajar modul diferensiasi. Gitu Bapak Ibu. Begitu ya. Ya, terus kemudian jadi contoh untuk teman-teman Bu. Sekarang saya ngajari teman saya, piye sih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya bantu, saya pandu. Nah, ternyata arek itu gak ono sing bodoh Bapak Ibu.
gak ono arek itu gak bisa. Ternyata semua anak itu bisa, tergantung gawane dewe-dewe. Nah, piye carane nggowone di kelas gitu loh. Nah, makanya ayo Bapak Ibu daftarlah, nanti nek wis lolos, grup ini jangan tutup, nanti saya pandu. Walaupun nanti besok gak jadi fasilitator jenengan, saya jadi fasilitator wis. Gitu. Siap Bu Benang. Ya, nanti saya bantu Bu, gimana caranya. Itu. Jadi intinya apa sih Bapak Ibu? Kita itu semua untuk murid Bu. Ngapain kita itu kerja mati-matian, golek duit, ya kan, gaji, tapi gak mikir no murid kita. Gitu loh, karena kita kan intinya sebagai tulang punggung kan Bapak Ibu, tulang punggung negara sesuai nawaitu ya, kalau agama kita Muslim nawaitu niat ingin jadi guru. Ya berarti ya kita kudu mengabdikan untuk bangsa dan negara kita, untuk membuat generasi kita itu selanjutnya menjadi anak-anak yang mandiri, yang luar biasa, sesuai kompetensinya dewe-dewe. Itu loh Bapak Ibu, gak iso podo. Ya inklusi itu tadi. Betul kan Bu? Iya betul. Ya itu lewat guru penggerak ini gitu loh. Nah nanti jangan aja kaget, nanti ketemunya dengan guru TK, guru SD, guru SMP, SMA. Guru SMP. SMP Ada, juga Bu. Iya, ada inklusi juga Bu. Saya SD, SLB kemarin Bu ngelatihnya. Saya berpilih Bu waktu ngelatih di SD SLB Bu. Anak luar biasa. Ya Allah, areke iku Bu, gak iso nulis, gak iso ngomong, tapi pinter main piano Bu. Yo, punya keterampilan khusus. Iya, pinter main piano, instingnya bagus, respeknya bagus. Aduh ya Allah, ternyata mataku dibukakan. Ternyata wong itu orang itu gak butuh pinter, itu matematika saja, bahasa Inggris saja. Ternyata kayak ngono. Gara-gara guru penggerak ini, jadi saya ketemu guru TK. Iya, guru TK itu ngajarinya sulit loh Bapak Ibu, karena di saat daring ini sing belajar ibu bapak jadi gurune ngajari ibu cek ben nanti ibu ngajari putrane. Itu saya kemarin ya Allah sulit ternyata guru TK. Iya. Iya, Bapak Ibu tak iming-imingi cek semangat. Iya. Izin bertanya Bu Benang. Ya monggo Bu Lili, ya. Kita diskusi di sini. Terima kasih Bu Ani. Izin bertanya, gini Bu Benang, untuk pengisiannya saja yang mau saya tanyakan, karena ini kan masih mau ya, artinya kita baru mendaftar, kemudian masih bisa diedit lagi karena ada waktu sampai tanggal 29. Kan ada pilihannya bahwa kalau ingin mengedit ya silakan diedit, kan seperti itu, klik di sini. Pertanyaan saya Ibu, yang pertama ini yang saya alami, sebetulnya berkas sudah saya kirim, karena rodo putus asa itu, kenapa saya kirim putus asa saya gini Bu Nang. Yang lainnya itu sudah sesuai target, semuanya saya isikan penuh gitu. Nah, kebetulan untuk yang CV yang pada bagian kurikulum vitae, pada bagian pelatihan Bu Nang. Pada pelatihan itu kalau di PP, saya kan daftar PP Bu Nang nggih. Nah, pada saat di pelatihan itu saya sudah isikan sampai pada 8, padahal maksimalnya kan 10. Nah, pada saat saya mau mengisikan yang ke-9 dan yang ke-10 itu selalu merah. Besoknya saya isikan merah lagi. Sudah berkali-kali dari awal sampai sekarang merah. Alah, tak
kirim aja itu permasalahan saya, karena saya sudah mentok sampai 8 kok merah-merah, nggak bisa hijau-hijau. Tapi sebetulnya kalau untuk yang pelatihan sudah centang hijau, hanya saja saya pengennya kan yang maksimal, wong saya punya lebih dari 10, kenapa saya cuma ngisikan 8 kan gitu ya. Jadi kepuasan hati ini rasanya Ya, kurang betul. maksimal. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Bena, yang kedua itu yang dimaksudkan di pengisian IC itu adalah pengalaman mengajar, nggih Bu? Apakah betul itu? Di sini Contohnya, kalau sukarelawan itu adalah sukarelawan mengajar, bukan sukarelawan yang lain. Apa betul semacam itu? Kemudian kalau menjadi pemimpin juga sama, yaitu pemimpin pada saat mengajar atau pemimpin pembelajaran, tidak untuk pemimpin kegiatan-kegiatan yang lain. Mohon pencerahannya, Bu. Masalahnya gini, contohnya misalkan kita sukarelawan ya, kemarin sukarelawan kan saya isikan, misalkan kalau di MGMP saya ceritakan, saya sharing Google Classroom, saya sharing video tangkap layar, itu tak ceritakan aja di situ. Padahal sebetulnya saya itu sering jadi sukarelawan yang berbau sosial-sosial itu, tapi nggak saya tuliskan karena di mindset saya, di pola pikir saya di sini adalah tentang pembelajaran. Kemudian untuk pemimpin yang ada di dalam sekolah itu apakah benar? Lah saya nggak pernah jadi ketua program apa-apa. Kalau misalkan saya hanya jadi sekretaris bendahara, apakah itu poinnya bagaimana ya? Saya kok agak ragu-ragu gimana. Terima kasih Ibu, Ya. mohon pencerahannya. Ya. Langsung dijawab ya Bu Lili. Inge, itu Bu Ani Ya. moderatornya diam aja. Enggak apa-apa, Bu Lili langsung ya. Bapak Ibu bisa dengarkan juga toh? Ya, monggo. Jadi gini Bapak Ibu, untuk langsung gimana Bu? nanti nggih, ada beberapa pertanyaan chat mboten nak. Iya, nanti saya baca. Ini Pak siapa itu ada itu di chat. Ini saya jawab punya Bu Lili dulu ya Bu Ani. Siap. Ya, nanti yang di chat saya bacakan ya. Ya Bu Lili, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau pengisian esai itu memang harus jujur itu Bapak Ibu. Dan jenengan kalau memang jadi sekretaris, ya gak apa-apa tulisan Bu Lili, gak apa-apa. Memang apa adanya jadi sekretaris. Jadi gak kudu yang dipaksakan harus yang terbaik gitu. Nanti semua serahkan sama asesor itu aja. Nanti asesor yang akan memilih jenengan layak apa enggak menjadi PP atau guru penggerak gitu aja. Jadi tulis saya apa adanya. Nah nanti kalau ada yang masih merah Bu, ini di-reload Bu, di-refresh lagi, terus jenengan nek iso tulisan di Word dulu Bu. Di Word dulu tulis, baru nanti melebunang aplikasinya di copy paste. Karena itu sepertinya sudah terekam gitu loh Bu. Sudah terekam. Jadi tolong ditulis dulu di Word. Karena hubungannya dengan waktu. Jadi jenengan kelamaan ngisinya. Jadi jenengan kalau ngisinya kelamaan itu jadi merah. Jadi waktunya habis gitu loh Bu ceritanya. Jadi mending jenengan reload lagi, balik gitu. Tapi jangan lupa simpan dulu yang tadi, nggak hilang, masih ada. Nah jenengan tinggal nambahi tambah yang klik kanan itu loh Bu, pojok kanan, nah itu ada tambah. Dan harus jujur Bapak Ibu ya, nanti soalnya saat wawancara esai itu ditanyakan lagi oleh asesor gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan kenyataan, nanti pas ditanyakan nggak sesuai, nanti takutnya malah salah, nggak lolos. Karena yang dipilih adalah orang-orang yang jujur apa adanya dan memang dia layak menjadi guru penggerak gitu. Itu ya Bu Lili. Apa ada lagi yang belum saya jawab? Masih unmute Bu, masih unmute. Bu, mohon izin Bu, Iya, mohon itu izin untuk tadi yang saya melanjutkan tanyakan Bu pertanyaan Benang, dari maaf tadi masih mute nih. Yang itu tadi yang pertanyaan saya yang kedua, di situ untuk kepemimpinan, kemudian lagi organisasi, kemudian lagi sukarelawan. Nah, itu apa semuanya yang dalam
bidang pendidikan, Oh pengajaran, itu ya. apakah Bebas untuk itu. hal yang lain? Sebagai misal kalau sukarelawan Ah, ah, sudah saya ceritakan tadi, ah, ah. kan tidak ada apa-apa, yang penting Ya, di MGMP saya ikut iya, sharing-sharing. nggak Kalau apa-apa. saya dapat apa saya sharing itu saya ceritakan. Iya, nggak Padahal apa-apa Bu sebetulnya Lili. saya Oh gitu. Padahal sebetulnya saya itu malah justru sering jadi sukarelawan di Iya, nggak apa-apa. bidang lingkungan. Apakah Nah, yang sementara ini yang sukarelawan di bidang lingkungan itu tidak saya ceritakan karena nggak apa-apa Bu Lili. di oh gitu ya. Jadi tadi maaf Bu, kalau hujan jadi nggak denger itu yang tadi Oh gitu. pertanyaannya. Iya, Ya iya. Bu, jadi monggo jenengan tidak harus jadi guru saja. Pengalaman atau praktek baik yang telah dialami jenengan, yang telah dilakukan. Apapun, saya tadi kan sudah bilang, jadi ketua RT, jadi ibu PKK, kemudian sukarela, apapun lah, itu monggo dituliskan. Karena menunjukkan jenengan itu guru yang tidak hanya jadi guru gitu loh. Bidang lain silakan, monggo. Iya, tapi tempatnya hanya 3 itu ya, nggak Lah bisa ya, lebih. Jadi jatahnya saya harus 3. benar-benar memilih ya. Kan Memilih tempatnya yang kan hanya terbaik 3. Bu Lili kalau bisa, yang Ya, terbaik dan yang oh gitu ya. lebih bermakna Bu, lebih Eh, baik terbaik. diutamakan yang dalam bidang pendidikan ya Bu Wenan. Ya boleh Diutamakan boleh. dalam Ya nggak harus pendidikan masalahnya Bu. gini. Masalahnya yang saya lakukan itu yang di bidang yang lain itu menurut saya juga bagus. Tetapi apakah Nggak apakah apa-apa. memang apakah memang yang di bidang pendidikan itu juga yang harus didahulukan, itu loh yang sampai saat Enggak ini Bu, jadi enggak. pertanyaan saya. Tidak Bu. Jadi menurut jenengan yang terbaik dan lebih bermakna Bu. Lebih bermakna. Yang lebih bermanfaat bagi orang lain gitu ya, Iya, yang lebih bermakna. betul. Oke. Ya, saya Lebih edit kalau berdampak gitu. gitu Bu. Ya, Contoh terima kasih. saya itu sukarelawan itu Bu, nggak bidang pendidikan saya Bu. Saya sukarelawan membantu. Saya kan di lingkungan kompleks saya ada panti jompo Bu. Ada panti jompo itu saya itu setiap sore kadang bantu di panti jompo itu untuk ngajari orang-orang tua-tua itu yang ya kasihan gitu loh Bu Pak, karena dia anak-anaknya nggak ada yang ngopeni. Jadi saya kadang bantu bacakan koran, bacakan apa gitu kan, kebetulan dekat dengan rumah saya. Nah itu saya tuliskan karena itu sukarelawan gitu. Ternyata alhamdulillah kemarin dinyatakan lulus, ternyata yaitu tadi karena saya di bidang selain pendidikan saya bergerak yang lain gitu loh Bu. Oh, ya. Terima kasih. Kalau Ya. enggak gitu, kan kemarin saya tuliskan karena itu yang sangat bermanfaat menurut saya yang yang di bidang lingkungan itu. Ternyata saya hapus lagi. Saya ambil yang dari MGMP saja karena ada teman Iya. yang bicara bahwa sebaiknya dari pendidikan. Oh, Iya, tak hapus kan. semua. Justru sing kepilih Bapak Ibu, ini kebetulan kan sudah angkatan 4. Yang terpilih itu adalah guru-guru sing aneh-aneh Bu, yang keterima. Oh gitu enggak? Ini bocorannya Bapak Ibu. Jadi yang lolos Iya, itu iya. guru-guru aneh dan guru-guru edan dari kurang gawean. Jadi itu kebanyakan yang lolos itu. Jadi iya. ya saya itu kemarin waktu ketemu komunitas guru penggerak itu lokakarya, alah tiba-tiba ke aku tok sing edan. Tiba-tiba kabeh yo edan kabeh. Itu iya. saya itu jujur Bapak Ibu, saya sudah membuat buku itu sudah 12 buku itu 12 buku pelajaran. Ternyata Wih, waktu kemarin jadi guru penggerak saya itu 40 Bapak Ibu bukunya. Saya kaget, ya Allah tak pikir aku tok sing kurang gawean gawe buku kok wis rolas. Ternyata guru penggerak saya itu yang dari SMP Laboratorium Malang punya buku 40 Bu, wis apa ya no. Nah sekarang dia kepilih menjadi pelatih ahli sekolah penggerak. Ya, jadi guru penggerak saya malah jadi pelatih ahli. Ternyata dia itu luar biasa orangnya, luar biasa. Ada lagi teman saya itu nggawe konten video, jadi YouTuber. Bapak Ibu tahu YouTube-nya sudah berapa? 750 YouTube.
Dia jadi YouTuber. Itu guru loh padahal. Ya Allah tipe ada sing edan maneh. Sampai di rumahnya itu ada tempat video studio untuk merekam. Jadi dia punya studio sendiri. Jadi dia membuat konten-konten gitu, konten pembelajaran. Sudah 750. Kemarin diundang oleh Mas Menteri. Tapi kontennya nggak pelajaran Bu Lili, macam-macam kontennya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bu Webes terima kasih. Nanti Terima kasih Bu. lolos Terima karena kasih. bukunya aneh. Oke, terima kasih Bu Wenang atas paparannya. Terus kemudian itu pertanyaan yang di chat. Dan Ya, ini alhamdulillah narasumber kedua Pak Jarot juga sudah Pak Jarot gabung ini, ada. Bu Wenang. Ya, monggo Pak Jarot Oke, kalau mau memberi masukan. Ada Pak Jarot ya? Wah, selamat datang Pak Jarot. Oh Pak iya, ini Jarot ada untuk pertanyaan. pengalaman bisa. Pertanyaan dari Pak Sandayu dulu ya. Saya jawab ya Bu. Oke. Pak Sandayu tanya, di dalam juknis pelaksanaan program guru penggerak dan guru praktek disebutkan bahwa guru dalam menempuh pendidikan tanpa meninggalkan tugas belajarnya. Iya betul Pak Sandayu, jenengan nggak boleh meninggalkan tugasnya ngajar, karena nanti prakteknya di kelasnya jenengan. Jadi ojo metu soko kelas lain. Maksudnya bukan kita meninggalkan sekolah gitu, enggak. Jadi di sekolah memang semua prakteknya di sekolah. Baru nanti seminggu hari Sabtu sebulan sekali jenengan di ketemu di hotel. Mau tidak kesana kan tidak usah ngeluarin biaya. Ya Pak, jadi jenengan Nyari jangan enak itu aku enak. Jangan aku wis mulai tes. Lenda istirahat. Iya. Bu Supatmiatun minta maaf itu. Itu perkiraanku, mikirku di situ. Nah, itu maksudku saya ingin hari tenang misalnya. Aku jadi Halo Bu Tun. Oh, nggih sampun. Terima kasih Bu Tun. Ya. Kenapa Bu? Halo, saya seperti anak wong ngarepe. Gimana? Ya. Suruh bertanya. Suaranya masuk Bu Tun. Masuk keras. Iya. Terima Nah, kasih. terus nanti pembelajarannya tetap di sekolah Pak Sandayu. Jadi jenengan jangan khawatir walaupun tatap muka terbatas. Ya memang itu yang akan dipraktekkan Pak nanti di kelasnya jenengan gitu. Jadi gak usah mengharap harus 100% hadir gitu loh. Yang jelas pokoknya separuh ya nggak apa-apa gitu. Nanti diterapkan Pak modul-modulnya di kelas. Monggo Pak Jarot kalau ada tambahan Pak Jarot. Pak Jarot. Assalamualaikum Jarot. Nggih, wau. Waalaikumsalam. Sampun. Ya. Nggih. Monggo Pak Jarot untuk berbagi. Waalaikumsalam Pak Jarot, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, baru masuk ya Pak Jarot. Oh iya ada kegiatan nggih. Iya, alhamdulillah. Tadi ada kegiatan, insya Allah nanti jam 1 juga nyambung lagi. Terkait dengan ada seminar. Ini sangat luar biasa ini di ruang ruang kolaborasi lah saya katakan seperti itu nggih. Teman-teman di sini berarti informasi yang kemarin itu yang diumumkan belum lulus semua ya Bu Lili ya. Artinya Ini itu masih mendaftar Pak, ini masih Ini mendaftar. gini, Pak Jarot, ini teman-teman ini masih proses mendaftar. Mumpung ini masih ada waktu sampai tanggal 29, maka ini kan sesuai dengan usulan dari Pak Toto kemarin kita bentuk grup ini. Nah, siapa tahu nanti ada tip dari penjenengan berdua, yaitu dari Pak Jarot dan juga dari Bu Wenang. Ini yang sudah kami isikan kan masih bisa diedit. Sebagai misal seperti yang saya lakukan Pak Jarot. Saya itu untuk yang pelatihan kan saya sampai ini tadi putus asa karena merah-merah kurang 2 padahal itu. Tapi ya udah itu aja, akhirnya berkas tak kirim.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi dapat masukan dari Bu Wenang. Pertama kan saya masukkan Pak Jarod karena saya kan termasuk penggiat lingkungan itu, jadi saya masukkan. Habis itu saya hapusi kabeh, Pak. Hapusi kabeh, tak gantikan dengan pendampingan saya di MGMP. Saya memberikan apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena dapat masukan bahwa yang dihargai hanya yang dari bidang pendidikan saja. Jadi dari penjenengan berdua, dari Bu Wenang sama Pak Jarod, ini tadi ya mohon kasih masukan itu sebaiknya bagaimana. Kayaknya teman-teman ini juga masih belum semuanya mengirim berkas. Jadi mohon kita ndak usah bicara ke depannya, kita bicara menuju lolos tahap 1 dulu, begitu. Terima kasih. Betul. Terima kasih Bu Lili. Ngapunten nggih Bu Wenang nggih. Saya sharing pengalaman. Kebetulan Bapak Ibu, saya fasilitator angkatan kedua. Jadi bulan bulan Maret kalau tidak salah, itu prosesnya mulai bulan Januari. Ya, jadi bulan Januari. Mohon maaf ini saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang hebat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga nanti bisa lolos semua ya. Amin. Karena saya lihat ini semakin ke depan ini progresnya semakin banyak yang dibutuhkan. Seperti itu. Bahkan untuk fasilitator itu banyak yang kurang Bapak Ibu karena pengawasan sudah terbatas. Itu informasi yang saya terima, sehingga ada dari PP kemarin ketemu di Bali, itu PP bisa naik ke fasilitator, kemudian CGP-nya bisa ke pengajar praktek. Artinya di sini ada kemungkinan besar Bapak Ibu nanti bisa diterima seperti itu. Ya. Oleh sebab itu niatkan aja tujuan kita dalam kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi hari ini kita bertemu, kita bersyukur kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga insya Allah tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah salawat dan salam selalu kita aturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya ya dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Ibu Wenang sangat menginspirasi. Memang itu striknya seperti itu Bu Lili. Jadi apa yang kita punya itu pure kita tuliskan aja. Iya. Jadi jangan ada anggapan bahwa yang ditulis itu harus berbau pendidikan. Berbau pengajaran pendidikan, tidak harus seperti itu. Ya, jadi yang kita punya kita tuliskan, anggaplah itu sebagai sesuatu yang betul-betul yang terbaik menurut kita. Jadi ukurannya adalah kita. Jadi menurut kita itu yang terbaik. Jadi, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan. Keyakinan untuk bisa diterima itu betul banget itu. Karena saya alami sendiri. Ini saya alami sendiri. Ya dari sekian, pada waktu itu pesertanya sekitar 1.000 pengawas Indonesia Bapak Ibu. 1.000 pengawas, Ya, 900 berapa gitu. Fasilitator hanya diambil 200 pada saat itu. Pilih. Ya alhamdulillah. Padahal Bu Wenang ini ceritanya ya. Iya sama Pak. Makanya. Saya waktu itu pengajar praktek Bu Lili saingannya karo pengawas, kepala dinas, waduh. Ya Pak ya, Pak Jarod ya. Ternyata waduh se-Indonesia. Jadi ada sesuatu bangga gitu ya Pak Jarod ya. Betul. Bisa keterima. Ya, kita diberi kesempatan. Jadi kita yakin Ya. dulu Bapak Ibu. Itu kuncinya di sana, yakin kita akan terlibat dalam membagi kebaikan ini. Niatkan, ini benar ya, saya ngomong apa adanya loh ini. Niatkan apa yang kita lakukan ini benar-benar pure untuk dunia pendidikan. Jadi kita tidak usah berpikir nanti efeknya kemana-mana, itu jangan berpikir ke sana dulu. Misalkan kita gaji berapa, nanti ini jadi kepala sekolah atau apa, jangan ke sana dulu. Saya kemarin seperti itu. Ya, ini pengalaman ketika saya ikut tahap 1, tahap 2, tahap 3, akhirnya dinyatakan lolos itu. Ya, jadi seperti itu. Padahal di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini benar-benar saya
merasa bahwa berat. Makin berat Pak ya. Ya, oke. Triknya seperti itu, ada keyakinan di dalam diri kita, input sesuatu yang terbaik menurut kita. Begitu. Input masukan sesuatu yang terbaik menurut kita, dan dalam isi itu gunakanlah bahasa Indonesia yang enak dibaca, begitu. Enak dibaca, jadi runtun. Kalau boleh saya agak menyampaikan hal yang bisa dikatakan ini adalah sebagai suatu menumbuhkan semangat, motivasi. Pak Mu'alif kemarin itu sempat seperti yang boleh katakan, ya, apa istilahnya, putus asa. Tapi saya motivasi, Ustadz, kalau Ustadz nggak ikut, rugi, saya bilang gitu. Tapi isinya gimana Pak Jarod? Dah punya saya jadi contoh. Itu. Tetapi dengan mengubah beberapa kata-kata yang bisa berbeda, gitu. Tapi usahakan jangan contoh, karena di situ ada penjelasannya. Nggak boleh plagiat masalahnya. Gitu. Ya, nggak boleh Pak. Nggak boleh memang. Nanti kalau pas interview Pak Jarod, pas Ya, interview ketahuan. Ya, intinya bikinlah kata-kata yang bagus. Ya. Kemudian yang memang itu kita lakukan, ya. Kalau memang kita bikin buku, tulis saja. Kita terlibat di bidang lingkungan, tulis saja. Kita di bidang kurikulum, tulis saja. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang perlu banyak yang perlu disampaikan. Saya kira ada poin-poin itu tadi, saya kira sudah cukup untuk bisa membuat teman-teman yang ada di sini, insya Allah ya, semoga sukses semuanya. Amin. Ya. Ibu Wenang, saya sendiri kemarin menemani teman-teman di Maluku Utara, Bu Wenang. Ya, besok insya Allah tanggal 2 sampai tanggal 4 kita ketemu dengan PP-nya. PP-nya. Ya. Di mana Pak? Maluku Utara. Di P4TK IPS BKN. Oh, di Malang ya. Di Malang. Itu Bapak Ibu, dan mereka memang seperti yang disampaikan Bu Wenang adalah teman-teman yang betul-betul ya niatnya niat untuk dunia pendidikan di Indonesia ya, seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, sharing-sharing saja, monggo silakan. Ya. Intinya kita yakin dan apa yang kita punya tulis saja, seperti itu. Serahkan pada yang Maha Kuasa, itu penting. Ya. Itu aja. Ya. Terima kasih atas motivasi kedua setelah tadi Bu Wenang sudah banyak sekali memaparkan. Pak Jarod juga, ini termasuk Bu Lilik saja sudah pernah putus asa, apalagi saya ini mengisi kalau tampak merah, kalau saya kok enggak hijau-hijau. Apalagi yang harus saya tuliskan begitu kok sampai belum selesai. Kalau saya begitu pengalamannya ini. Kok belum penuh-penuh dari karakter yang disyaratkan seperti itu. Ya. Padahal merasa habis apa yang mau diceritakan lagi begitu. Mungkin teman-teman ada yang Bu Ani, tambahan ya Bu Ani, Pak Jarod. Itu sebenarnya itu tantangan Bu Ani, ngisi esai dengan kalimat yang ono karakternya kudu piro ya kan, 100, ono sing 500, ono sing kita sempat 1000 ya Pak Jarod ya. Pernah ya Pak Jarod ya. Nah itu yang dulu itu yang angkatan pertama, kedua itu pernah sampai 1000 Bapak Ibu. Nah itu jenengan angkatan ini juga 1000. Ini 1000. Ini juga 1200. Nah 1225. Ya. Itu jadi ngajari 5.000 ya. Jujur ngajari kita untuk sabar, satu. Yang kedua benar-benar belajar mulai, benar-benar tatak lah bahasa Jawa nih. Jadi benar-benar pemerintah Kemendikbudristek itu memilih orang yang tough gitulah itu, harus kuat segalanya. Nek jenengan wis mentale, ini durung pembelajaran loh Bapak Ibu, jangan baru ngisi esai wis mentale nggak kuat, lah gimana nanti pembelajarannya gitu loh. Jadi ini latihan benar-benar mental untuk kita semua. Kita harus berani untuk keluar dari zona kita Bapak Ibu. Zona sing biasanya nyaman ya
saiki ojo nyaman-nyaman gitu loh. Karena semua harus berdampak pada anak-anak kita gitu. Itu aja tambahannya Bu Ani. Terus Ibu Nang, itu kan Ya. untuk satu pertanyaan itu kan 5.000 ya. Iya, Kalau saya kan yang selama ini sudah saya kirim itu kan yang pertama itu ada hampir 2.000, pertanyaan keduanya lagi tidak ada 1.000. Yang penting totalnya nanti bisa hidup gitu kan, bisa harus per item 1.000 ngoten sakit nggih Bu. iya betul. Minimalnya pokoknya dipenuhi Bu Ani. Dan ini resepnya Bapak Ibu ya, resepnya. Jangan sampai seperti saya dulu. Saya dulu itu ngetik langsung di aplikasinya. Lah dilalah hilang Bapak Ibu. Hilang karena lampunya pas mati. Lampu mati, jaringan jadi nggak ada. Saya sudah dapat 7 esai, nangis saya Pak Bu. Hilang. Nah ini resep, ya resep aja. Tulis di Word dulu aja Bapak Ibu. Jadi nulis di Word dulu semua, pertanyaannya tulis dulu, taruh di Word, ketik kondisi berapa karakter, kan nanti ada di Word itu ya. Baru setelah itu di copy paste, masukkan di aplikasi. Baru nanti simpan gitu. Karena takutnya jaringan mati, lampu mati, jenengan wis kadung ngewetik akeh, hilang wis, ngulang dari nol. Itu pengalaman saya. Semoga bisa menjadi masukan untuk jenengan yang mau ngisi esai. Dan tambah lagi untuk simpanan Bapak Ibu, portofolio jenengan. Jadi apa pertanyaannya, jawabannya apa, jenengan sudah punya file. Gitu. Pak Fauzi kayaknya mau tanya Pak Fauzi. Ya, monggo. Mumpung ada Pak Jarod juga. Bisa nanti dijawab oleh Bu Wenang atau dijawab oleh Pak Jarod. Monggo, ini mohon maaf sebelumnya saya tadi ikut gabung ke Google Meet ini terlambat. Okay. Karena mendapatkan beberapa berkas yang harus dipenuhi untuk calon guru penggerak. Itu muncul pikiran begini Bu. Surat yang sudah diedarkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dengan Dirjen itu peserta yang menjadi calon guru penggerak itu 1.518. Apakah panjenengan bisa memberitahukan kuota yang diberikan untuk Kabupaten Malang itu kira-kira berapa? Terus misalnya saya ingin tahu itu kalau buka di web atau buka informasi di mana itu saya ingin tahu lewat mana, mohon petunjuknya. Terima kasih. Yeah. Pak Jarod, monggo. Apa saya? Monggo, Bu Wenang, silakan. Iya, yeah. Matur nuwun Pak Fauzi. Nah, linknya tidak ada Pak kalau untuk kuota setiap kabupaten kota sasaran itu tidak ada. Cuma nanti secara garis besarnya itu yang dibutuhkan 8.000 Pak. 8.000 guru penggerak se-Indonesia untuk angkatan 5. Jadi jenengan kan angkatan 5. Nah nanti dari 800 itu 8.000 maaf itu disebar di 150 daerah sasaran. Nah, daerah sasarannya itu kok 150. Maaf, 560 kota kabupaten daerah sasaran se-Indonesia. Jadi jenengan cari ngitung ae. 8.000 dibagi 560 Pak. Piro Pak? Nek misale per kabupaten kota. Nggih, 560 nggih. Sekitar berapa Pak? 8. Ya kan? Jadi nggak sampai 100 orang. Jadi tidak sampai 100 orang yang terpilih setiap daerah sasaran. Itu Bapak Ibu. Berarti PP-nya lebih sedikit gitu. Jadi 8.000 se-Indonesia. Itu ya Pak Fauzi. Yang penting jangan semangat aja. Berikan tadi Pak Jarod sudah bilang, ayo masukkan kabeh karya-karya
terbaik jenengan semua, biar nanti Iya. dari ribuan orang yang terpilih jenengan gitu. Karena kan status berbunyi calon itu kan kalau di benak saya yang masih berbunyi calon berarti Calon. masih ada lanjutannya lagi, apakah nanti akan benar-benar bisa menjadi guru penggerak atau menjadi apa tahapan selanjutnya, saya kira juga diikuti alurnya saja, yang penting Betul. secara administrasi sudah terpenuhi pun diserahkan pada yang kuasa saja. Benar Pak, yang penting kita ikhtiar toh Pak, ya ikhtiar. Tulis Terima aja kasih. yang terbaik. Ya monggo, pokoknya tetap semangat Pak. Tulis kuwabe yang terbaik, wis pokoknya nanti serahkan ke Allah, nanti diseleksi moro Pak Fauzi lolos tahap 2. Wah, alhamdulillah. Nek durung ya tetap alhamdulillah Pak. Berarti perlu terus memacu diri gitu. Nggih, nggih, nggih. Terima Sampai kasih. lolos terakhir, waduh, lego Pak Jarod ya rasanya. Waktu diumumkan kita jadi, kalau Pak Jarod fasilitator angkatan 2, saya PP angkatan 1. Nah, sekarang saya jadi fasilitator angkatan 5 Pak Jarod. Karena dari PP sekarang jadi fasilitator. Itu lego rasanya. Ya Allah, berarti iya. Ternyata saya iso untuk bersaing gitu loh, bersaing sehat. Semangat Pak Fauzi dan teman-teman semua. Mungkin saya tambahkan. Ya monggo Pak Jarod. Pak Fauzi, yang diterima itu pun masih calon itu. Iya calon juga. Ya, jadi yang diterima pun itu masih calon. Nanti setelah 9 bulan baru Jadi C-nya hilang. Jadi seperti itu. Kalau masalah kuota tidak ada ketentuan, Pak. Iya. Tidak ada ketentuan. Jumlahnya sudah disampaikan Bu Wenang tadi. Ya kemungkinan ini juga melihat skor nilai. Iya. Jadi bisa saja nanti kalau di Malang nilainya bagus-bagus, mungkin kuotanya ditambah. Iya. Meskipun kita tidak tahu. Gitu. Seperti itu. Jadi fokus saja ke ini seleksinya. Tahap seleksinya itu aja. Seperti itu ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Siap Pak Jarod, terima kasih. Ada lagi Pak, Bu. Pak, Bu yang masih ini belum berhasil mengirim dan masih bingung. Ini banyak yang baru soalnya Bu. Kalau saya alhamdulillah sudah saya kirim seadanya kemarin. Takutnya nanti kalau pas terakhir terus jaringannya apa dengan Bu Ani daftar GP atau PP? GP Bu. GP, oh ya. Lilik Kang PP. Sudah Bapak Ibu, Pak Nyaryadi mau tanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Sehat Mohon maaf. Pak? Ya, alhamdulillah Bu Wenang. Dari Kabupaten Malang ini Pak Jarod. Ya Pak Jarod dan teman-teman, perkenalkan saya dari Malang Selatan. Satu sekolah dengan Pak Afan Fauzi tadi. Luar biasa Pak, Malang Selatan Pak. Iya. Malang Selatan. Cuma dari tadi terlempar dari Gimut. Pak Jarod. Ini Pak Jarod, saya sudah menyelesaikan pengiriman berkas. Terus kemudian tinggal menunggu proses berikutnya. Ini untuk tanda-tanda kita diterima atau tidak, itu ada proses apa? Pertanyaan saya yang pertama itu. Terus Tanda-tanda. ya, mungkin Ada tanda barang. ya, ada taruhnya seperti apa gitu. Terus kok ketawa ya? Nah, iya lah, tanda-tanda itu kan saya join. Pak Nyaryadi, saya juga ingin dapat tanda-tanda itu. Terus yang kedua gini, saya masih baru tergerak untuk masalah guru penggerak, walaupun sejak tahun 2020 Bu Wenang itu ngajak,
ya Tapi ngajak nggak tapi mau ajak Pak. terus di samping penasaran juga gini, ada beberapa teman juga tanggapannya itu begini, guru penggerak itu nanti mempunyai keutamaan apa, mungkin dalam bidang finansial atau apa gitu. Yang jelas pertanyaan itu saya nggak bisa menjawab, cuma saya menjawab begini aja, bahwa guru penggerak itu sebenarnya yang meletakkan kita sebagai guru yang utama, bagaimana kita mengajar yang baik terhadap siswa kita, kemudian menghasilkan produk siswa yang baik. Tentang produk siswa ini ternyata juga menjadi indikator dari keberhasilan teman-teman guru penggerak. Ya, betul ya Pak Jarod ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, indikator-indikator yang dimasukkan itu nanti dari kami sendiri atau memang ada platformnya sehingga kita lulus sebagai guru penggerak atau tidak lulus. Sementara dua itu dulu Bu Wenang, Pak Jarod dan teman-teman, terima kasih. Ya, monggo Pak Jarod dulu. Ya, izin Bu Wenang nggih. Monggo. Terkait pertanyaan Pak Yaryadi sangat luar biasa. Bapak Kabupaten Malang di mana Pak? Kabupaten Selatan? Malang Selatan di mana? Agak Pak. Saya dari SMA Paksa. Kalau rumah saya Kecamatan? Bendungan Karangkates Pak. Monggo mampir kalau ke Karangkates. Kali Pare Pak. SMA nggih? Iya, SMA Paksa. Nggih. Begini Pak, kalau melihat tanda-tanda kita lulus atau tidak, ini saya tidak bisa menjawab karena ini tergantung kepada apa yang sudah kita input dan kita tuliskan dalam SD. Kalau menurut kita apa yang kelebihan kita sudah kita tulis dan sudah kita upload dan itu merupakan sesuatu yang terbaik dan yakin bahwa itu adalah mendapatkan nilai positif pada asesor, insya Allah mungkin itu tanda-tandanya. Karena begini Pak, saya sendiri mengalaminya ketika sudah saya upload semua prestasi-prestasi saya pada saat itu, kemudian berkas-berkas saya, namun pada kenyataannya ketika tahap 2 itu kalau tidak salah presentasi. Nah, itu saya mengalami satu permasalahan terkait waktu, karena diberikan waktu hanya 10 menit, saya kelebihan. Nah, kelebihan di situ artinya tidak diperbolehkan, artinya dibatasi 10 itu. Nah, ya, saya value saya gini, ini gimana ya? Kira-kira keterima enggak? Tapi saya yakin keterima. Kalau menurut aturan, kurang lebih dari 10 menit itu kan tidak bisa. Tapi faktanya, pada saat itu tahap kedua saya masih lolos, Pak. Karena saya yakin yang saya inputkan itu adalah sesuatu yang terbaik yang saya punya. Itu pertama. Ketika lolos, kemudian wawancara. Wawancara itu juga demikian, Pak. Jadi pada saat itu terjadi mendung, sehingga sinyal kurang baik, terputus ada sekitar 15 menit, 10 menit, Pak. Saya sudah begini, ini pasti tidak diterima nih. Tetapi dalam hati yang paling dalam, saya tetap merasa keterima karena yang saya upload, berkas-berkas saya dan isi yang saya tuliskan, itu terbaik yang saya punya. Dan itu faktanya alhamdulillah diterima Pak. Dari 900 sampai 1000 itu saya diterima. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan, ini untuk apa? Sudah dijawab oleh Bu Wahyu, sebagai teladan, sebagai inspirator, dan yang paling penting Pak, ada surat resminya Pak, bahwa, itu bocoran ini, bahwa ke depan pemimpin pembelajaran itu diambilkan dari teman-teman yang terlibat dalam PPGP ini, entah itu fasilitator, entah itu pengajar praktek, entah guru penggerak. Jadi suratnya resmi Pak, saya punya 2 surat itu resmi, langsung yang menandatangani adalah Profesor Nunu, begitu Pak.
Jadi Bapak ya siap-siap jadi pemimpin pembelajaran, Pak. Ya. Tapi ya mungkin, jadi syarat inilah mungkin dipakai, Pak. Syarat untuk punya ini PPGB ini dipakai untuk BS, SKS gitu loh, Pak, maksud saya. Ya. Itu selesai, Bapak ya. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Ya. Tapi niat kita, utamakan niat kita adalah mencari ilmu dulu, Bapak Ibu, karena di sini ternyata banyak ilmu yang baru gitu. Mungkin Bu Pena bisa menyampaikan banyak ilmu baru di sini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Jarod. Tambahan ya Pak Jarod. Ya, benar banget Pak Jarod. Jadi banyak ilmu yang kita peroleh. Jadi ternyata saya itu ngajar 21 tahun Pak Jarod. Ternyata wakeh ilmu yang saya itu kurang banget. Nah, di situ kan tadi sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu, ada 3 modul, terus dipecah-pecah jadi 10 submodul. Bagaimana kita memberi pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mengelola sosial emosional kita, bagaimana membuat keputusan-keputusan yang bijak, bagaimana anak-anak itu ternyata sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Nah, itu ternyata saya itu ilmunya banyak Pak Jarod yang kurang. Nah, akhirnya selama 9 bulan kemarin saya benar-benar belajar. Nah, Pak Jarod sebagai fasilitator yang memberi pembelajaran kan, fasilitatornya itu. Jadi luar biasa itu Pak Nyaryadi. Jadi ternyata itu kita itu wakeh yang harus kita pelajari. Nah, dari guru penggerak ini banyak ilmu yang kita peroleh. Dan benar juga yang diberitahukan Pak Jarod bahwa kita akhirnya nanti punya label lah, intinya punya label sebagai guru penggerak, guru inspirator, guru teladan, guru yang selalu menciptakan budaya-budaya positif untuk lingkungan kita, gitu, dimanapun kita berada. Dan tambahan lagi Paknya, kalau ingin tahu tanda-tandanya, itu jenengan sering buka SIM PKB-nya. Karena nanti pengumuman kelulusan jenengan itu ada di SIM PKB. Jadi jangan nunggu dari teman atau dari siapapun. Jadi monggo sering buka SIM PKB-nya ya Bapak Ibu. Seminggu sekali atau lebih dari sekali monggo dibuka. Karena nanti tahu-tahu ada pengumuman. Itu ya Pak Nyaryadi dan teman-teman yang lain yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu Nang, Pak, teman-teman. Satu lagi Bu Ani, pertanyaan siapa Bu? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Sebelum stop. Diakhiri. Ada pertanyaan dari saya, Bu. Oh ya, monggo Bu Lili. Saya berharap ini pertemuan yang semacam ini tidak hanya hari ini saja Bu Wenang. Mohon izin Bu Wenang, mohon izin Pak Jarod, karena kemarin kami atas permintaan dari teman-teman akhirnya saya bikin grup, kemudian saya minta kepada Ibu Wenang karena saya kenal sama Mbak Wenang, kemudian saya minta kepada Pak Jarod untuk berbagi karena penjenengan semua kan juga agen perubahan yang jadi contoh bagi kami kan semacam itu. Ya. Ya. Kalau misalkan nanti ada kegiatan lagi, monggo atau Bapak, Ibu, artinya Pak Jarod atau Bu Wenang itu menjadwalkan, kami nanti insya Allah akan fasilitasi ke teman-teman, kami sambungkan ke teman-teman, karena kelihatannya dengan kegiatan Wikon ini banyak sekali pencerahan, utamanya saya ada beberapa mungkin mau saya edit itu tadi Pak Jarod sama Bu Wenang. Terus atau memang ini sebelum nunggu yang tahap 1 ini atau hanya 1 kali ini, monggo lah biar kami ini nantinya bisa mengambil langkah selanjutnya kalau misalkan penjenengan ini masih berkenan untuk dampingi kami. Masalahnya ngaten Pak Jarod, Bu Wenang, ini tadi teman-teman ada kendala untuk masuk di meeting kita ini karena Bu Wenang tadi memberikan linknya itu kan mendadak sekali. Terus
Kemudian saya sendiri mengajak teman-teman juga mendadak sekali baru kemarin kan gitu ya. Semua mendadak. Nah, nanti direncanakan aja Karena- Bu, diagendakan hari Iya. apa gitu. Ya, artinya kalau Bapak, Pak Jarot, kemudian Bu Wenang masih ada waktu sebelum tanggal 29 atau bahkan setelah tanggal 29, karena dawuh Pak Jarot tadi, positif thinking aja lah, yakinlah diterima, maka kita siapkan untuk tahap 2. Betul Bu. Iya. Ya Pak Jarot ya, nanti Ya, materi kita itu bisa. ada loh, positive thinking itu materi itu ada. Di modul berapa itu saya lupa itu. Positive thinking modul 2 Pak, budaya positif. Oh, modul 2. Ya, jenengan berikan saja kami biar positif thinking. Oke, Ini kita nanti agendakan Bapak ya, mohon izin nanti Ya, saya monggo. tak WA penjenengan langsung sama Bu Wenang dan juga sama Pak Jarot. Insya Allah karena kita sharing berbagi seperti ini nggak ada ruginya, nanti siap saya untuk menyampaikan kemana-mana. Terus mohon izin untuk grup ini tidak terbatas dari Trenggalek Malang saja atau Pak Jarot, nanti keseluruhan karena teman-teman Monggo, kami Bu. tidak hanya Tidak apa-apa. dari Monggo, nggak Trenggalek apa-apa. Malang, Tuban. Ini teman saya itu Pak Gusti itu, di mana-mana ketemu Pak Gusti ya, Pak Gusti. Halo Nggak Pak apa-apa. Gusti, enggak nyapa aku plus itu. Monggo Bu Lili, enggak apa-apa. Nanti Oh, saya, iya. Pak Jarot, sama satu lagi Pak siapa Bu? Pak Pak Mualif. Mualif, Bu. Nah itu ya, Bu, Pak Mualif lah. Monggo nanti kita jadwalkan lagi. Tapi kan Sekarang- besok terakhir ya Pak Jarot. Besok terakhir teman-teman. Jadi Ya, berat. kita setelahnya aja ya, yang bisa Ya, setelahnya, ada ya, tahap setelahnya. 2 ya. Ya. Untuk Sekaligus besok tanggal disampaikan 29, ini ya. insya Allah modalnya sudah hari ini, Bapak Ya. Ibu. Diskusinya Ya, dilanjut di WA nggak apa-apa, di Boleh, WA. boleh. Oh, ngaten. Oke, siap-siap. Di WA. Terima kasih Bu Ani. Terima Ya. kasih Bu Ani, itu dari saya Bu Ani. Ini sebenarnya Bu cuma Ani. satu nih pengalamannya Pak Mualif, tapi Pak Mualif ini sekarang lagi koordinasi dengan PJ Iya. di Bali. Seperti itu. Nanti Nggak apa-apa, pertemuan kedua aja Pak Jarot, Pak Iya, Mualif. siap. Ya. Siap Bu, siap. Untuk teman ini Siap, Bu, siap. kesulitan Bu Ani putus-putus. akhirnya Halo Bu Ani, enggak dengar Bu Ani, putus-putus. Ya udah. terima kasih Ya, terima kasih Bu Ani. Bu Wenang. Pak Jarot, terima kasih. Ya. Sama-sama. Pak Gusti enggak mau tanya. Bu Wenang itu kayaknya Pak Gusti mau tanya itu Pak Gusti. Bu Wenang Pak Iya, Jarot, terima Pak Gusti kasih, mau Bu. tanya itu kayaknya. Ya. Nah, sudah jelas. Oh, matur nuwun Pak Gusti. Dilanjut di WA nggak apa-apa Pak Gusti. Ya, ya. Soalnya tadi ada rapat jadi sengaja tapi enggak 100% mengikuti ini tadi Oh, ada iya. rapat pembinaan dari kepala sekolah. Iya. Di WA nggak apa-apa Pak, monggo. Iya, oke. Sampun Bu Ani. Monggo Bu Ani ditutup aja Bu Ani. Sudah banyak sekali teman-teman yang sekolah masih ragu-ragu mau kirim berkas.